Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membahas tentang kompetensi teknis guru. Dan sebelum itu mohon untuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Oke, soal pertama, pelaksanaan pembelajaran harus juga ditutup dengan baik. Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, harus A. Melakukan refleksi, memberikan umpan balik, melakukan kegiatan tindak lanjut, dan menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. B. Melakukan refleksi, memberikan umpan balik, melakukan kegiatan tindak lanjut, dan memberikan tugas. C. Melakukan refleksi, memberikan umpan balik, memberikan tugas dan menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. D. Memberikan kesimpulan, memberikan umpan balik, melakukan kegiatan tindak lanjut, dan menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. E. Melakukan kesimpulan, memberikan umpan balik, melakukan kegiatan tindak lanjut, dan memberikan tugas. Option yang paling benar, yang paling komplit dalam kegiatan penutup adalah yang A. Melakukan refleksi, memberikan umpan balik, melakukan kegiatan tindak lanjut, dan menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Guru dan pendidik jangan hanya memperhatikan aspek intelektual peserta didik, tetapi juga memperhatikan kebutuhannya. Maslow dalam bukunya Individual and Society mengkategorikan 5 tingkatan kebutuhan, kecuali A. Kebutuhan fisik, B. Kebutuhan keamanan, C. Kebutuhan memiliki dan rasa cinta, D. Kebutuhan penghargaan, E. Kebutuhan rohani. Jawabannya adalah kebutuhan rohani. 5 tingkatan kebutuhan menurut Abraham Maslow antara lain kebutuhan fisik, antara lain lapar, haus, kebutuhan keamanan seperti aturan, kebutuhan memiliki dan rasa cinta seperti kasih sayang dan mengidentifikasi, kebutuhan penghargaan seperti prestasi dan keberhasilan, harga diri, kebutuhan aktualisasi diri seperti menyempurnakan diri. Hingga jawaban yang bukan adalah kebutuhan rohani. Jean Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognisi dari usia anak hingga remaja menjadi 4. Salah satunya adalah tahap operasi konkret 7-11 tahun yang ditandai dengan A. Tingkah laku anak dikendalikan oleh perasaan dan aktivitas motorik. B. Anak mulai mengenal simbol termasuk simbol verbal. C. Anak mulai membandingkan pendapat orang lain. D. Anak sudah mampu berpikir abstrak. E. Pengenalan anak terbatas pada benda konkret. Jawabannya adalah yang C ya. Untuk umur 7-11 tahun ditandai dengan anak mulai membandingkan pendapat orang lain ya. Perencanaan pembelajaran yang baik harus dilaksanakan dengan baik pula. Kurikulum 2013 mengharuskan pelaksanaan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap besar, yaitu pembukaan, kegiatan inti, dan penutupan. Dalam pembukaan, guru diwajibkan melakukan hal-hal berikut, kecuali A. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. B. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. D. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. D. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. E. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan. Yang ditanyakan di sini adalah pembukaan ya, artinya bagian pendahuluan yang dilakukan oleh seorang guru. Tapi kecuali. Nah, option yang salah itu yang E, karena yang E itu adalah kegiatan penutup. Ya, di sana guru bersama peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan. Itu termasuk dalam kegiatan penutup, bukan kegiatan pendahuluan atau pembuka. Bahan ajar berbasis kegiatan atau aktivitas harus memuat 6 komponen yang terdiri dari A. Tujuan, input, aktivitas, pengaturan atau setting, peran guru, dan peran peserta didik. B. Tujuan, input, output, aktivitas, pengaturan, dan peran guru. C. Input, output, aktivitas, pengaturan, peran guru, dan peran peserta didik. D.
D. Tujuan input, aktivitas, metode, peran guru, dan peran peserta didik. E. Tujuan input, aktivitas, strategi, peran guru, dan peran peserta didik. Jawaban yang benar adalah yang A. Tujuan, input, aktivitas, dan pengaturan serta peran guru dan peran peserta didik. Nah, itu termasuk dalam bahan ajar berbasis kegiatan atau aktivitas. Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mengenalkan nilai. Dengan memahami pentingnya nilai dan memfasilitasi pelaksanaan nilai-nilai karakter pada tahap pembelajaran, misalnya dengan A. Guru mengucapkan salam dengan tergesa-gesa kepada siswa ketika memasuki ruang kelas. B. Berdoa seperlunya sebelum membuka pelajaran. C. Mengecek kehadiran siswa jika terlihat ada yang tidak hadir. D. Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya. E. Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu berdasarkan laporan guru piket. Ini adalah soal yang tricky ya. Jadi harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar jeli dan fokus dalam menjawabnya. Guru mengucapkan salam dengan tergesa-gesa. Ini kan kata tergesa-gesa ini yang mengecohnya ya, salah. Berdoa seperlunya ini juga salah, mengecoh. Mengecek kehadiran siswa jika terlihat ada yang tidak hadir. Ini juga mengecoh jika terlihat. Artinya kalau misalkan kita benar-benar melihat maka tidak dicek kehadiran, kan itu juga keliru ya. Dia mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan. Nah, ini benar ya. Yang E. Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu berdasarkan laporan guru piket, itu juga kurang tepat. Sehingga jawabannya adalah yang D. Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya. Peranan guru dalam proses belajar mengajar yang didasarkan pada teori Piaget kecuali A. Merancang program, B. Membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif dan sikap positif terhadap belajar, C. Memilih materi pelajaran, D. Mendiagnosa perkembangan peserta didik, E. Mendorong perkembangan peserta didik ke arah perkembangan berikutnya. Kita harus ketahui bahwa Piaget adalah tokoh teori kognitif atau kognitivisme. Ini yang option A, B, C termasuk dalam teori Piaget ya. Yang B ini bukan ya. Yang B ini termasuk dalam teori humanistik, membantu menciptakan iklim belajar. Jadi lebih kepada bagaimana siswa itu memiliki ketenangan dalam belajar, itu adalah teori humanistik. Sementara yang option A, C, D, dan E itu termasuk dalam teori belajar Piaget. Jadi Piaget merupakan tokoh psikologi kognitif atau kognitivisme yang berpandangan bahwa proses belajar pada manusia melibatkan proses pengenalan yang bersifat kognitif. Jadi jawabannya adalah yang B. Kognitif tentu adalah pengetahuan ya, aspek pengetahuan. Sedangkan yang B itu lebih kepada membantu menciptakan iklim belajar, lebih kepada afektifnya, domain afektif. Sehingga yang bukan adalah yang B. Oke, sekian kawan-kawan penjelasan dari saya tentang soal-soal kompetensi teknis guru untuk tes P3K tahun 2021. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.